rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Berbah yang akan diwakilkan oleh beliau Ibu Siti Aisyah SAG MSI, yang kami hormati Ustadz Wawan, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru beserta staf karyawan dan karyawati SMP Negeri 2 Berbah serta teman-teman yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kita beribu nikmat dan rahmat, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang masih selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Izinkan saya Sarah Belia Putri dari kelas 9A dan saya dari Rosita Angga Dewi dari kelas 9A untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pembukaan Penampilan tim Hadras 10 Salam, Gema Wahyu Ilahi, sambutan kepala sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Siti Aisyah, pengajian inti, penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Acara berikutnya adalah penampilan hadrah dari tim Hadras 10 Salam. Kalian minta tolong teman-temannya dengan disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari tim Hadroh Nada 10 Salam ingin menampilkan beberapa sholawat. Selamat menyaksikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Inilah kisah sang Rasul yang
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi. Aku rindu padamu Nabi. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi. Aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau tahu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Rasul Islam yang telah menampilkan syair Islam. Acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara Muhammad Andi Surya Dewantara dan saudari Muhti Latifah Nuraini. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk surat yang akan dibacakan adalah Quran Surah An-Nisa ayat 24 sampai 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات
فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Selain perempuan-perempuan yang demikian, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimanannya. Sebagian dari kamu adalah sebagian dari yang lain, sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Karena itu menikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang dipelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah dari orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara-saudara dan saudara yang telah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, Ibu Kepala Sekolah yang saat ini baru umrah di bawah. Masya Allah, semuanya bersyukur nih ya, Bapak Ibu guru luar biasa mengutamakan apa ya, ibadah mahdoh dan juga ibadah bermakna. Tak lupa yang kami muliakan Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, staf. Tak lupa yang kami muliakan Ibu Bapak guru agama. Tak lupa anak-anakku, adik-adikku OSIS, Rohis, menyelenggarakan yang luar biasa MC-nya dari kalian yang baca Quran dan syari tilawah juga. Ini dari Pak Guru menyiapkan loh ya. Dari Kak Wan juga ada. Yang qiraat sama yang syari tilawah maju sini dibagi nanti. Sedikit ya, tapi nanti dibagi. Oke guys, berarti ini nanti siapa bisa jawab kita aja ya. Silakan yang nggak apa-apa. Ini malah nggak sih ya berapa? Alhamdulillah, nggak salah. Masya Allah. Ya Allah, guru kalian itu luar biasa ya. Kan baru pertama langsung cocok ya. Tak lupa anak-anakku yang dimuliakan Allah. Ada yang tahu nggak? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al Mustafa lahir di hari apa? Keren, tanggalnya 5 September. Jangan pakai Masehi, yang Hijriah tanggal berapa liburnya? 12 bulannya, tahunnya 571 Masehi, itu Masehinya. Yang tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Masa tahun gajah itu lainnya apa? Bayi gajah nih? Enggak ya? Gelap apa? Gelap betul anak gajah ya. Disebut tahun gajah karena di Jazirah Arabia, khususnya negeri Hijaz. Jazirah Arabia itu bukan Saudi Arabia. Jazirah Arabia itu semua yang terbelah di Arab itu padang pasir. Jadi belum ada negara Saudi Arabia, Yaman, Oman, Irak itu belum. Terus apa? Disebut tahun gajah bertepatan di hari lahirnya Rasulullah. Beberapa hari sebelumnya Ka'bah Baitullah akan dihancurkan oleh seorang gubernur Habsyi namanya Raja Habasya Ethiopia bernama Raja Abroha. Adik-adikku tahu SMP Negeri Jombang ngerti Ethiopia wong Ethiopia ngerti ya? Ini apa? Tunggal seperti itu ya. Kalau Jawanya seperti itu. Tapi di Ethiopia nggak tahu bahasa apa. Yang jelas bukan bahasa Arab karena harus ada translate-nya. Akhirnya apa? Tentara bergajah ini akan menghancurkan Ka'bah. Berapa kali sih pengen menghancurkan Ka'bah? Menurut di kitab diceritakan sampai 3 kali. Ini yang ketiga. Yang pertama ada itu ngomong menghancurkan. Prajurit, komandan, semuanya di sini. Iya, udah sabar agama. Semuanya. Iya, udah sabar lo. Apa memangku? Ada pasukan kuda. Persis. Ini anak SMP Negeri Jombang senangannya orang kuda, senangannya ini. Decepticon, my name is Optimus Prime. Iya kan? Senang main Autobot. Kalau yang putri senangnya apa? Senang Jepang loh. Wah, kamu Jayan, baling-baling bambu. Kalau
Bapak Ibu guru senangnya asli Indonesia. Oh, semua gitu Pak Ibu. Yang sebenarnya bos. Ya seneng nggak? Pokoknya besok anak-anak di SMP Negeri Jawa Bebas siapa tahu bisa bikin drone ya. Mas Alvino gawe drone di aplikasi Android bisa. Langsung ya. Langsung ya drone ini. Wah malah kalah ke pas. Baik, masyarakat muslimin anak-anakku yang luar biasa. Jadi disebut tahun gajah karena beberapa hari sebelum Rasulullah lahir di muka bumi, tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah dan kakek Kanjeng Nabi Sayyid Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Abdul Muthalib bersama putranya yang setia bernama Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali alias Om atau pamannya Kanjeng Nabi itu datang. Maharaja Ibrahim, apa? Abraham ya. Abraham itu Nabi Ibrahim. Beda ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail waktu mendirikan Ka'bah. Sebelumnya didirikan Allah di zaman Kanjeng Nabi Adam. Pernah rusak karena kejadian bumi ditenggelamkan Allah. Cerita Nabi Nuh alaihissalam. Kak Wawan dengan sedulur-sedulur kita yang non muslim pun sepakat. Ya, the Prophet Noah, Nabi Nuh pernah membangun Bahtera. Bapak arsitek dunia pertama sebelum Bapak B.J. Habibie, sebelum Bapak Baharudin Yusuf Habibie, ada namanya Nuh, yaitu Nabi Nuh, mendirikan apa? Kapal yang raksasa. Nah kita ini termasuk Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah ini keturunan dari 40 kakak umat Kanjeng Nabi Nuh yang ikut di Bahtera, ikut di kapal yang raksasa itu. Istri Nabi Nuh saja itu meninggal dalam keadaan kufur. Ayo istriku, ayo melu aku, waduh, gitu. Anaknya bernama siapa? Kan'an juga, melu bapak, Sudi, ayo melu bapak ben selamat. Awan golek tempat yang lebih tinggi, tetap gak bisa adikku. Wong golek bukit yang paling tinggi, Gunung Everest misalkan gunung tertinggi di dunia, tetap raiso. Ternyata air yang menggenangi bumi selama 40 hari 40 malam itu 20 meter di atas puncak Gunung Everest. Berarti ada tenggelam waktu itu. Seorang arkeolog saja mengatakan ya benar. Sampai ketemu di mana? Bukit Jud di daerah Turki menjadi artefak membatu. Ini adalah perahu The Prophet Noah. Perahu ini Nabi Nuh. Kalau Inggris kan Nuh Raisa, misalnya Noah, Quran kan gitu kan. Makanya zaman dulu Londo Belanda itu mengatakan Quran itu Al-Quran itu. Tapi kita mengatakan Quran itu yang dipajang di mati sebelah kita. Masih ada nggak sekarang? Oh masih, udah nggak ada. Kita karena masih internet. Ya di Brebes ada. Kedaulatan Rakyat, Bernas, Kompas, Jawa Pos itu Quran. Padahal aslinya itu apa? Newsletter ya kan. Tapi terlanjur kita bahasanya Quran gitu. Baik, artinya apa? Ka'bah dibangun kembali, direhab, ya, rekonstruksi pembangunan kembali oleh Kanjeng Nabi Ibrahim dan Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Lanjutkan tadi, artinya apa? Kakek Abdul Muthalib dan Abu Thalib mendatangi tenda Raja Abraha. Maharaja Abraha, ada tamu kehormatan, Syekh Mekah, juru kunci Ka'bah Bait Suci, yaitu Abdul Muthalib dan ajudannya. Bagaimana ajudannya adalah siapa? Paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Datang. Diinjek sama Raja Abraha dari tirai tenda kekaisaran apa maharaja. Abdul Muthalib gagah, penuh wibawa, tidak takut dia. Betul. Artinya apa? Dari kursi kepresidenan, bukan kursi maharaja itu dia turun di armadanya. Maharaja, tamu kehormatan siap memasuki tenda maharaja. Dipersilahkan masuk. Raja Abraha duduk menghormati banget. Ketika kakek Abdul Muthalib masuk, semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kau, wahai Raja Habsyi, Gubernur Habasah. Sama Raja Abraha.
Silakan duduk. Tapi ada translate-nya di sini, ada guide-nya karena beda bahasa. Yang satu Arab, yang satu Ethiopia. Akhirnya duduk. Raja Abraham dengan sombongnya. Wahai pemuka Ka'bah. Wah, betul mampu. Enggak ada kalau di kitab enggak gitu ya. Mungkin puasa Senin Kemis mampu. Kalau di kitab enggak ada gitu. Adanya cuma sombongnya Raja Abraham. Wahai penghulu Ka'bah, juru kunci Ka'bah, akan aku hancurkan bangunan suci yang kau sembah itu. Aku merasa terhina. Ini sudah kesekian kalinya. Pertama kali aku akan menghancurkan, tidak jadi. Yang kedua, tidak jadi. Ini yang ketiga, pasti jadi. Akan aku hancurkan bangunan kotak-kotak milik kamu itu. Wahai Raja, itu dibangun oleh kakek moyang kami, kakek nenek moyang kami Ibrahim dan Ismail, dan dibangun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, dan diciptakan sendiri oleh Tuhan semesta alam, Tuhan kami yang esa. Engkau tidak boleh akan menghancurkan selama itu dalam perlindungan sang pemilik bait suci. Siapa? Allah. Aku tidak pernah menyarankan orang-orang berbondong-bondong menyembah bangunan kotak-kotak, tapi mereka bukan menyembah bangunannya, tetapi menyembah Tuhan yang satu. Itu hanyalah simbol bahwa persatuan inti ada di situ. Sekian ribu tahun diteliti sama orang mana yang kemarin Islam itu Prancis, profesor Prancis ini dibuka tanya kita atau hujat gini. Profesor yang mengatakan kita ini berhutang budi pada orang Islam sedunia. Ada apa kok mereka mengatakan berhutang budi dengan kita? Seandainya kita sehari saja tidak sholat, terus di Ka'bah itu tidak ada yang tawaf, inti bumi itu ya di jerone Ka'bah, jero inti bumi. Di bangunan Ka'bah kalau dikeruh terus itu ada inti magnetiko terbesarnya di sini. Kalau saja tidak ada yang sholat dan tidak ada yang tawaf, bumi itu berotasi sesuai dengan porosnya, dia berhenti. Kalau berhenti, kalian tanya bapak ibu guru yang di belakang awal nih, jadinya bumi kok berhenti? Balik seperti kita goes naik neng Bukit Bintang, rakyatnya gendangan dulu, rakyatnya gendangan dulu. Kalian gini kok nggak kuat, mundur. Bumi sajane ngene, orang kuat ngene. Sajane matahari terbit dari timur, kanan balik matahari terbit dari jenenge apa namanya? Nah, maka si profesor itu nggak tahu apakah mualaf atau enggak ya, tapi meneliti. Wah, kita itu berhutang budi sama orang Islam. Rumah saya dewe ini belum ahli sobi. Nah, lapor kan gitu. Karena ada yang bikin TikTok kayak gitu. Di sekolah udah bawa HP. Wah, keren. Tepuk tangan SMP Negeri 2 Brebes. Kabupaten Sleman Beringin. Kawawan itu guru sejarah Islam Tareh SKI, tapi stres. Karena apa stres? Level SMA ini boleh membawa HP. Ketika diterangkan Daulah Bani Abbasiyah yang menemukan dan memunculkan tokoh-tokoh Bapak Dokter Dunia Ibnu Sina, filosof dan dokter, Bapak Matematika Dunia Al-Khawarizmi, menemukan Al-Jabar, algoritma, punya guru namanya Al-Bunyani yang menemukan trigonometri dan geometri. Terus Bapak ilmu perbintangan, astronomi, Abu Mansur Al-Falaki dan Al-Farabi, banyak sekali itu Daulah Bani Abbasiyah. Itu tak terangkai nanti berbusa-busa sing cowok dodolanan kasih jangan kalau jadi sendok itu pokoknya ingat lari kalau aku ingat loh pada sekolah Islam aku alumni yang gue waktu lalu sudah terlalu dulu aku 11 tahun yang gini mas S1 juara tangguh ya insya Allah gitu insya Allah barokah gitu. Terus yang cewek nih, yang cowok dolanan game online apa mas, CC apa, FF dan apa itu pacok jadi. Aku di HP, aku bisa dolanan, nggak tahu aku dolanan game online, nggak dia waktu ngomong itu. Yang cowok game online, yang cewek nih, wes disita guru-guru pun tetep ya, duwe. Langsung aku guru dewe kok. Yang paling jisi zaman dia kok. Jijik nak lari rompak orang kelas orang ini pak ada nih sing duwe TikTok ojo
ojo ngumbar teng kecotak kuwi. Biar kecotak diumbar-umbar. Terus. Wis malah jane. Salam ala Nabi Muhammad. Masya Allah, kak seneng banget di sini dia baru pertama di Pak Guru ya. Bisa seneng banget. Akhirnya apa adikku sayang? Kata Abdul Muthalib itu enggak membahas mau melindungi Ka'bah atau enggak, tapi kata Abdul Muthalib bilang dia, wahai Maharaja Abraha, aku datang kemari selain menerangkan bahwa bait suci itu yang mendirikan adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya para nabi-nabi terdahulu. Aku hanyalah juru kunci. Apalah daya, aku bukan siapa-siapa. Aku di sini hanya menyatakan kepadamu, engkau akan menghancurkan bangunan itu dan kau merampas semua harta benda ahli Mekah, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku datang kemari untuk mengambil hak aku. Apa? Ratusan domba milikku dirampas prajuritmu, ratusan unta milikku dirampas prajuritmu, dan ratusan lembu milikku dirampas prajuritmu. Tolong kembalikan kepadaku, karena itu adalah hak milikku. Diketawain sama Raja Abraha. Hei, juru kunci Ka'bah, aku kirain kau kemari untuk meminta balas kasih seperti orang-orang yang di sana-sana. Ketika aku sudah datang, mereka minta belas kasih agar jangan dirampas hak-hak mereka. Tapi engkau malah pengen mengambil kembali hewan-hewan peliharaanmu, peternakanmu yang dirampas oleh prajuritmu. Sementara engkau malah tidak melindungi bait suci yang katanya memang itu dari Tuhanmu. Dijawab kakek Abdul Muthalib, wahai Raja Abraha, aku hanyalah siapa? Aku adalah ciptaan Tuhan. Aku mengambil hak aku karena itu milikku. Perkara engkau akan menghancurkan Ka'bah, maka urusanmu langsung kepada sang pemilik Ka'bah. Aku undur diri pamit. Oh, dengan gagah kakek Abdul Muthalib dan Abu Thalib, putra tercinta sekali, langsung meninggalkan tenda kerajaan, tendanya si Raja Abraha. Raja Abraha kok mantel, tidak mau diuntung, tidak minta maaf kepada prajurit, kumpul. Wah, prajurit kuda, pasukan kuda Faros, kumpul aja gitu. Hea, hea. Rasa mati. Pasukan Jamalun, unta, kumpul. Aku nggak ngerti suaranya unta sih, suaranya main. Yang aku ramah dangdutin, terus pasukan yang sangat disombongkan, takaburnya luar biasa. Raja Abraha menggunakan filon, apa gajah yang gede, ya masuk gajah jelek, Mas bisa dibayangin prajurit sing bawa gajah papangi, musake ya Mas. Menginjakkan yo, gajah bukan. Ayo, prajurit, aku ultimatumkan hari ini juga kita akan menghancurkan bangunan suci yang ada di kota Hijaz, di kota Makkah. Udah ini, udah ini yo. Prajurit udah ketakutan karena banyak raja yang mau menghancurkan Ka'bah itu ternyata yang hancur raja. Kerajaannya nuluh lantak sih. Adik-adik tahu nggak? Raja Abraha itu pengen menghancurkan Ka'bah. Ini yang ketiga ya. Aslinya itu niatnya apa? Motifnya apa? Ada bisa jawab nggak? Motifnya apa? Iri karena apa? Narasinya bagus, iri, tapi karena apa? Sini. Tapi besok diganti bukan menyembah Ka'bah ya, menyembah Allah maksudnya. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Pintar-pintar tangan sini. Tadi Bapak guru-guru ngendika memang benar penuh prestasi. Bapak itu ditambahin doa ya. Wah, seneng banget aku. Malah cocok. Ya, ada lagi? Motif apa? Motif apa? Adik-adik saya. Motif ekonomi. Karena setiap bulan Dzulhijjah orang-orang berbondong ziarah ke Makkah untuk apa? Tawaf. Dan tadi juga ada yang membeli apa?
Lata Uzaban mana dan 300-an berhala karena ini memang masih paganis ya. Tapi budaya untuk ziarahnya tetap karena sejak zaman Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata motif ekonomi Raja Abraha tidak mau bangunan yang lebih megah di Ethiopia, di Habsyi, di Habasya itu lebih mahal, lebih kinclong, sama gede porselinnya larang gitu. Tapi nggak laku. Coba sekarang anak-anak SMP Negeri 2 berubah. Kalau istirahat terus makan di depan tuh banyak penjual, laris enggak? Laris kan? Seandainya terus pindah anak-anak bapak ibu guru dari kemasukan sampai Pak Bonya anak-anak juga pindah SMP Negeri 2 Brebes di SMP Negeri 2 Melbourne, Australia. Akhirnya kan bapak-bapaknya jadi rapahi lah. Sing payu dadi nang kono. Motifnya padha wae. Abraham mikir, nek wong-wong do berbondong-bondong ning Habsyi, aku saya sugih. Perekonomian jalan, duitnya do ning kene, dinar karo dirham iki lho, perak karo masing. Lha kok tetep ning Mekah? Lah gitu. Ditambah bangunane apik, ana sing eok ning kono. Iki eoke sapa? Dadi eok TA1. Sapa sing ndelendek ning kene iki? Nesu Raja Abraha sing sasaran kabeh. Padahal sebelumnya udah mau diajarkan takut, ya jadi mau diajarkan takut. Yang ketiga gara-gara nasi juga itu, belum cuma diajar. Adik-adik, akhirnya waktunya sudah tiba. Prajurit sudah siap. Kakak Abdul Muthalib langsung ya ahlan Makkah, hafidillah ya. Wahai penduduk Makkah, selamatkan dirimu, keluargamu, anak-anakmu, harta bendamu, emas berlianmu, hewan ternakmu. Karena Abraha yang sombong akan menghancurkan rumah kita, kampung kita, kota kita. Bahkan akan menghancurkan bait suci yang mana ini adalah peninggalan dari kakek nenek moyang kita, Ibrahim dan Ismail. Serahkan semuanya, pasrahkan kepada Tuhan semesta alam. Ayo tentulah. Pergi. Sembunyi. Sampai kakek Abdul Muthalib memeluk Ka'bah dengan bahasa yang penuh pasrah kepada Tuhan Kanjeng Nabi Ibrahim dan Kanjeng Nabi Ismail. Wahai Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, aku hanyalah hambamu yang lemah, aku hanyalah makhlukmu yang lemah. Meskipun aku sebagai juru kunci bait suci, aku pasrahkan kepadamu, Tuhan semesta alam, Tuhannya kakek nenek moyangku. Aku akan pasrah apapun yang terjadi. Aku sangat menjaga bangunan suci ini. Selesai doa dengan bahasanya itu, ada suara gemuruh. Siapa yang pernah nonton di atas lapangan kita tercinta pagi tadi atau mungkin siang atau nanti sore pulang sekolah, rombongan ratusan manusia pernah nggak nonton? Manusia kok banget loh ya. Ini lebih banyak. Dan bahkan diameter, bukan diameter ya, tubuhnya ya, materinya itu lebih gede seperti pigeon, burung pigeon, manuk merpati, burung doro yang pos. Jadi doro yang gede tubuh tapi larang, doro pos. Nah doro balap gede lah, mungkin gede juga ya. Ini doro pos. Satu burung itu membawa 3 kerikil. Orang Amerika, orang Eropa, zaman biar bisa Uni Soviet, misalnya Uni Eropa ya. Biar Jerman, saya Jerman Barat, Jerman Timur. Biar Korea, kayak Korea Utara biasa, aku pecah-pecah ya. Mengakhir zaman kayak gini. Di benua-benua negara-negara maju mengatakan yang dibawa burung ababil, the birds ababil apa juga. Itu bukan batu, bukan stone biasa. Ternyata itu adalah cocok nih. Wong NASA meneliti yang dibawa burung ababil waktu Abraham mau menyerang Mekah, itu adalah meteor. Nah, pertanyaannya mesti ada yang tanya, Kak Wawan kok tidak klonnya, tidak kebromot, burungnya kok kuat membawa meteor saja kan leleh bahkan mati ya.
Wallahu a'lam. Karena burung itu belum tentu burung binatang yang nyata, tapi itu adalah rijalullah, termasuk malaikat yo ini mesti do mikir kan janjane hantu ki ora to, kan malaikat Allah. Kawan jawab, hantu itu cuma bahasa kita, aslinya nggak ada, adanya cuma juga jin dan syaitan. Jin itu seperti kita, tapi teknologinya jauh lebih dahsyat. Mau pergi ke Mekah, jin langsung cing cepat. Ini apa dewe, dadak ning bandaranya, dadak ini dan sebagainya. Paham? Dan jin itu juga kita selalu berhubungan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Terus minal jinnati wan nas. Kok jin sih ketok kawan? Karena jin itu duluan daripada kita. Dulu yang menguasai bumi ini. Ketika terjadi pertumpahan darah, ada bernama Azazil, salah satu penghuni surga, diperintahkan Allah untuk menumpas jin-jin yang kafir yang tidak menyembah Allah. Ada yang masuk ke gua, mengisor kolong jembatan. Ini jembatannya jangan biar ya jembatan batu ya udah jembatan macam-macam ini. Ada yang masuk ke gua, ke pohon-pohon. Tidak semuanya bisa ditumpas sama Azazil. Begitu Azazil sukses, ini menurut kita benar ya. Ada yang misalnya jangan terus. Memang kawan masih ketemu Azazil, ojo, wedi aku ya. Ya orang di dalam arti apa karena beda dimensi. Kemudian kawan kan ya Ustaz Samsul juga rupiah, bahkan dulu tidak kenal Ustaz Samsul ya. Itu juga tim rupiah. Si Azazil ini tidak terima ketika sudah sukses membunuh, menghabisi jin-jin yang kufur nikmat. Itu ketika kembali ke surga, itu Allah menciptakan Adam, Nabi Adam. Terus menciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, Eva, sama Hawa. Adam dan Hawa. Fasajadu, semuanya bersujud kepada Adam dan Hawa. Maksudnya sujud apa? Hormat takzim. Illa kecuali iblis, iblis artinya pembangkang. Nama asli iblis siapa? Azazil. Sama dek? Sana duwe adik, mamamu ojo dijenengke Azazil, iki jenenge iblis. Apa benar yang SMP negeri jual berubah? Namamu siapa? Mas Johnny Ponsen. Kamu kamu ya? Enggak, bapak ibu asli berubah kok kawan. Lah kok Johnny Ponsen? Sebab simbokku lahir ke aku bulan Januari, netone pon dino Senin. Johnny Ponsen. Aneh-aneh. Ini rawono asal negeri jual ngombe. Mas namamu siapa? Rekli Barnov. Sama Ukraina apa Rusia nih? Enggak kak, orang asli berubah kok bapak ibu. Lah kok Rekli Barnov? Simbokku lahir ke aku Rebo Kliwon bar November. Rekli Barnov. Ke Ukraina ya, hura. Rusia, Vladimir Putin, hura. Ngeri loh, sampai hari ini tanya bapak ibu dulu. Orang iso kalau awak dhewe ning berubah damai. Nang Ukraina iso ono suara. Akan 47. Nang aja kaya istri itu loh. Istriku jenenge Siti Zumainah, kok padha musibah. Wong Cilacap. Mbak Siti itu kan kalau puluhan wajah, tuh poster tuh gue ngomong radine, aku ditembak siapa mbak? Ditembak Mas Wawan, Mas ini ditembak, iya. Aku jadi setajam gini, setajam gini, dan kenal aja dia sing cewek, loh istriku ini. Istri akhirnya, jadi maksudnya ditembak gitu loh. Akhirnya apa? Kenapa lagi? Ya akhirnya masih belum aman. Akhirnya kerajaan Ibrahim kerajaan Abraha itu hancur lebur karena raja dan prajuritnya, raja dan bala tentaranya habis. Kenapa? Burung apa? Habis nih. Ceritanya gimana? Ketika Abdul Muthalib sudah memeluk Ka'bah, pasrah kepada Allah Ta'ala, itu burung ababil, itu jutaan ya. Nggak tahu jutaan atau ribuan, kalau di kitab itu jumlahnya sampai jutaan. Satu burung membawa 3 meteor, 3 kerikil. Kalau 1 juta burung, 1 juta ekor burung, berarti kerikilnya ada berapa? 3 juta.
Lah prajurit sama Raja Abraha tadi itu dikepung sama burung yang 1 juta ekor tadi, ibaratkan 1 juta ya. Dan satu ekor membawa 3.000. Yang namanya burung itu kan binatang ya, kasat mata kita ya, logika kita mengatakan itu binatang. Onta binatang bukan? Itu onta ini tadi nggak bisa masuk ke lingkungan Ka'bah. Misal masjid kita tercinta ini Ka'bah, ya, pintu masuknya itu ketika mau masuk ke lapangan kita tercinta namanya Babun Najwa. Di area Babun Najwa itu onta itu nggak mau maju, Mas. Ayo. Kok malah meneng bae? Ayo. Ini malah meneng bae. Kowe ngopo-ngopo? Demo piye? Mogok nggak mau maju. Kuda nggak mau maju. Orang belum maju. Manget trail. Ono prajurit numpak jaran, bahasa jarane but iki ketibanan bokong jaran. Jadi prajuritnya mau numpak malah dadi maune numpak jaran jadi ditumpaki jalan. Apa? Fil gajah nggak mau maju. Belum maju. Sampai Raja Abraha itu kaget, kenapa gitu? Setelah bunga babil di atas Ka'bah itu kayak tawaf gitu ya, 3 kali, ada yang menerangkan 7 kali. Itu terus pergi menuju ke Babun Najwa, yang mana di situ bala tentara Raja Abraha stagnannya menunggu loh. Begitu berhenti di situ, nang dhuwur. Iya, nang dhuwur. Gelap itu prajuritnya nak bahasa Jawa ini Mas. Loh. Nah orang Jawa mungkin coba bayi, ketakutan yang sangat luar biasa. Nah orang tanya, seandainya kalian waktu itu ada di daerah sini di Babun Najwa, kalian akan lari atau akan mengambil HP untuk mereka? Mengerikan loh, meteor ini itu terus panas gak dulu. Kok cara ini hulu ledake sama ini, ngeri tenan. Dan itu disaksikan oleh orang-orang Arab. Ada apa itu gemuruh di langit atau burung banyak sekali menjatuhkan apa? Meteor berjatuhan. Maka disebut tahun gajah karena ada tentara bergajah dengan mengajarkan Ka'bah. Next, kembali ke cerita. Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun Masehi tadi. Kalau Masehinya 571 Masehi. Ketika Rasulullah dalam kandungan ibu Aminah, itu tidak seperti ibu-ibu yang hamil repot, waktu habote. Rasulullah enggak memberatkan ibunda tercinta. Ketika Rasulullah lahir, kakek Abdul Muthalib kaget ketika bersih-bersih di dalam Ka'bah. Lata, Uzza, Hubal, Manat, yang terkenal itu Mas. Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan 380 lebih berhala di sekitaran Ka'bah berjatuhan, padahal tidak ada gempa bumi. Begitu kakek Abdul Muthalib keluar, kaget apa tinggi, terus sumur Zam-Zam semakin deras, pertanda rezeki dari Allah, penuh rahmat, penuh barokah ini. Kalian di YouTube mungkin ada yang jengkel, kok ngawur kok ngomong, nah air Zam-Zam itu penyulingan air laut terus diberikan ke jamaah, ngawur mungkin. Ya sekarang kan di YouTube kan bebas ya menghina. Kita nggak boleh ikut-ikutan menghina. Kita dengan saudara kita yang non muslim saja baik hati. Kok ada yang menghina Islam kayak gitu. Tapi urusan Pak Polisi gitu ya. Apa jenis Mas? Apologit ya. Apologit. Nah itu. Terus ada lagi negara sekarang namanya negara apa? Orang Majusi, penyembah api, Tuhannya adalah api. Negara mana itu? Agama Majusi, penyembah api. Dulu namanya Persia, sekarang namanya apa? Iran. Persia itu sekarang namanya Iran. Menyembah api. Nah api Majusi itu padam Mas. Padahal berabad-abad sejak zaman Renaissance sampai zaman Mesir Kuno tetap. Lah kok Rasulullah lahir di muka bumi? Lahirnya manusia paling paripurna, paling mulia itu. Api Majusi padam. Bingung pendeta-pendeta Majusi, Tuhan ada hilang. Lah apinya harus kawan nyembah sapa?
seorang pendeta namanya pendeta Puluhaira di Mesir dekat Babilonia ya, Misri, Egypt itu keluar dari gerejanya. Padahal nggak pernah keluar. Dia keluar gara-gara apa? Sinar yang ada di langit waktu itu ya. Terus dia bilang, tanda-tanda yang disampaikan Isa putra Maryam sudah muncul. Wahai Tuhannya Isa, wahai Tuhannya Abraham, wahai Tuhannya Yosef. Kalau kita kan Ibrahim, Ismail, kalau mereka kan Abraham, Samuel. Kalau kita Yusuf, kalau mereka Yosef. Kalau kita Sulaiman, kalau mereka Solomon. Kalau kita Wawan, kalau mereka Wewe. Wah ya, waktu Inggris dia lucu kok. Yang ngapunten dia Bapak Ibu guru bahasa Inggris ngapunten dia. Wong itu gara-gara S2 ning UIN. Kalau dosen sama Australia, Inggris Australia dengan Inggris British Amerika beda. Contoh, he is my father. Kelihatan eranya, kerungu eranya, itu berarti British, Amerika atau Inggris aja. Tapi nah Australia, ere hilang. He is my father and she is my mother. Aku ngono. Jadi ada gitu, Inggris Australia atau Inggris Amerika beda. Apa meneh iki? A B C. Anak-anak SMP negeri 12 ngerti A B C D E F G. Saya ditulis terus dibaca padha. Alif ba ta sa jim ha kha padha. Ning nek wong Inggris A B C nek ngomong beda. A B C. Dadi nek wong beleng kuwi C C C. Ayo, bahasa Arabe ibu apa? Umi, alif domaku, mem tasdid kasromi, umi. Saya ditulis kalau sing diwaca podo, yang ditulis dengan yang dilafazkan sama. Bahasa Indonesianya ibu ya ibu, ibu. Bahasa Inggrisnya ibu apa? Oh tulisan mami, enggak umum ya, umum. Upamanya mami tulisannya MOMY, sajane mom y kan ngono. Umumnya mother, padahal tulisannya MOTHER. Nek jujur nama maca ya, mother. Oh. So he is mother, I love you. Ini orang nganggur kok, guru bahasa Inggris tapi ini. Maaf ya. Sure, are you stupid? Lawan. Karena logat ya. Oh, enggak ya. Justru kamu bangga harus belajar sama Mister. Karena di Arab boleh tanya sama ibu Rasulullah. Bu, katakan bahwa di Arab sana justru orang-orangnya malah lebih familiar bahasa Inggris. Iya, banyak kok. Neng Jeddah itu malah nggak bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris nggak ada. Kawan itu pernah tertipu ya. Pokoknya gue nanti ke dunia, pengennya ngambil sholawat. Mushroom real, sorban dari 10 real. Di sholawat itu ada di komsa real, 5 real. Gak tenang. Tak ada sekarang kalau jamaah umrah yang Masjid Madinah dan Masjid Nabawi. Mushroom real, sorban kalau yang sebenarnya. Kamu terus nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Tak kira-kira langsung komsa real. Ternyata podo wae kok ngapusan aku dihapusi aku. Podo wae kok ngotot duiten ya podo wae. Itu ya, ini kalian semakin senang. Baik, lanjut. Akhirnya apa? Itu tadi burung ababil itu langsung menghabisi semua tentara-tentara Raja Tuhan. Allah memberikan dalam surah Al-Fil. Sama siapa? Lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini aja dengan narasi kamu bebas ya, terjemahkan bebas gak apa-apa. Apa artinya? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ayo. Intinya. Ayo. Mahasiswa katanya juara. Ayo. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Hah? Ababil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maksudnya apa? Artinya? Yang lain? Ayo Mas. Gak apa-apa dapat lagi.
Sip, tepuk tangan. Jadi kalau kalian lihat ular makan daun itu cepet banget ya. Entek daunnya nanti bolong banget ya. Ini juga ribuan tentara, Raja Abraham dan gajah, unta, kuda, kenal apa? Jlum, bolong, menganga, gosong, sate jalan. Brung, gosong, menganga, gosong, sate, unta, gosong, belalini, jadi sate, gajah dan sebagainya. Nah itu ya. Baik. Terakhir boleh kalian catat keseharian Rasulullah. Keseharian Rasulullah. Nanti boleh kalian amalkan. Keseharian Rasulullah. 1. Qiyamul Lail atau tahajud. Ulama mengatakan kalau tahajud itu tidur dulu, tapi kalau qiyamul lail tidak tidur pun boleh. Qiyamul Lail jumenengi dalu mendirikan malam atau tahajud. 2. Membaca Al-Quran. Nanti ada yang protes, boleh Kak Om kasih sama yang protes. Nomor 2 kok membaca Al-Quran Pak? Ayo, ada yang protes gak? Ayo, ada yang kritis gak? Tak kasih keren kritis. Dari bawah di grup, dari kawan tak tambahin. Ayo, nomor 2 ada yang ditanyakan gak? Kok membaca Al-Quran Pak? Ada yang mau menyampaikan gak? Maksud Kak Owan, salah satu dari kalian tanya, Pak, bukannya di zaman Rasulullah belum ada Al-Quran? Mulai ada Al-Quran terkodifikasikan bagus seperti itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, maka disebut Mushaf Utsmani, ya, Quran Tajwid, Quran udah bagus-bagus sama sekarang. Zaman Rasulullah membaca Quran itu ketika mendapatkan wahyu, Rasul selalu taksin dan langsung di-share ke para sahabat. Betul, jadi Rasulullah setiap hari tidak pernah absen Qiyamul Lail baca Quran. Rasulullah selalu Qiyamul Lail, selalu membaca Quran. Nomor 3, sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha. Kalau kawan membiasakan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Di sini enggak ya? 2 rakaat salam. Pak, kawan cuma 2 rakaat Pak, enggak apa-apa. Pengen seperti Rasulullah setiap saat, setiap hari. 4 rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudah tadi apa pertama? Qiyamul Lail. Nomor 2, baca Quran. Nomor 3, sholat duha, betul? Yang keempat, jamaah di masjid atau musola ya. Jamaah fardu, maksudnya jamaah sholat 5 waktu. Syukur yang adalah peserta didik. Sekarang Pak Menteri enggak peserta didik tapi murid-murid dia kembali siswa-siswi ya. Dilalah atas izin Allah indallah yang muadzin adalah kalian keren. SMP negeri juga berubah Senin. Keren. Nomor 2 yang Selasa. Allahu Akbar. Terus Rabu. Allahu Akbar. Jumatan. Enggak kampung ya. Kalau bisa ya Caknom. Terus kalau kayak alien. Terus apa nomor berapa? 5. Nomor 5 G. Sedekah. Mohon maaf, Kak, kami masih SMP, orang dedet ya Kak. Kami uang jajan dari orang tua. Sedekah tidak mesti fulus tabasum, senyum. Assalamualaikum, Bapak Guru, senyum. Assalamualaikum Pak, Bu. Enak banget. Ditanya sama misal Bu Siti, Dok, arep endi? Ngalar mriku Bu. Lah sekarang endi? Itu mriku. Enak dong. Tapi udah endi? Bu, izin mau beli cilok. Ngomong. Enggak boleh ya, bagus kan. Soalnya bagus. Wah bagus. Karena mohon maaf Pak. Anak-anak, tolong dengarkan. Kawan bantu dinas kesehatan. Anak SMP ning Sarjito wis gagal ginjal cuci darah. Anak SMP wis gula darahnya nganti 250. Anak SMP wis rada pusing-pusing anake. Ternyata, mohon maaf ya,
sing seneng tuku pewarna, perasa, terus apa meneh? Gula. Pinggir dalan sing penting ngelake ilang. Ngelake ra ilang, semakin ngelak. Karena gula ditambah gula sirup itu ternyata itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau bikin sendiri itu malah sehat. Ya, bukan kawan terus membenci gula, enggak. Karena gula itu juga untuk membangkitkan kita. Karbohidrat untuk apa? Membangkitnya. Ya, intinya kita enggak tinggalkan itu. Kawan mau tanya, zaman dulu bapak ibu guru masih muda, Mbak Kakong, Mbak Putri kita, makan minumnya sama dengan kita enggak? Sama. Ya bahan, ya muncul. Ini kok sehat-sehat? Ternyata pola hidupnya mereka setelah sarapan minum, kerja, jalan ke sawah, nyangkul, berubah menjadi keringat. Orang zaman sekarang wes warak langsung menumpuk gula-gula, menumpuk semua yang kotor-kotor, bakteri-bakteri yang tidak dicerna. Paham ya? Kak Awan, Rasulullah punya tips gak? Rasulullah itu kok sehat selalu? Iya, salah satunya Rasulullah suka berjalan. Sampai di senang goes setiap libur sekolah. Oh sehat. Sampai senang mancing. Mancing kemudian baik. Sodakon maksudnya apa? Tabasum, senyum. Yang keenam adalah Kak Awan jujur, kawan belum bisa, jadi itu kakakmu belum bisa. Apa? Hifdzil wudu, menjaga wudu. Rasulullah seumur hidup dalam keadaan suci. Tapi selain Rasulullah belum tentunya. Tapi para sahabat mengikuti sunnah Kanjeng Nabi dalam hal itu. Juga hifdzil wudu banyak yang suci. Sehingga jasad beliau para sahabatnya Rasulullah ini biasanya jasadnya utuh sampai ribuan tahun. Ketika dibeli dosa dibuka ya tetap seperti orang tidur. Termasuk Al-Qur'an Al-Marubah Maimun gitu. Maimun utuh jadi Masya Allah. Luar biasa. Kita iri dengan beliau-beliau ini. Ini yang ngaji Quran juga dirimu, Kak aku belum hafal 30 juz, cuman juz 30. Gak apa-apa. Kamu nawainnya ya Allah, aku ngerti Quran juz 30. Bisa jadi. So kalau pada saatnya dipanggil Allah kita butuh. Ya kan? Luar biasa. Kawan belum bisa, hifdzil wudu kawan belum bisa. Ketemu kalian saja sudah batal wudu, misal gitu. Aku mau wudu lagi malas gitu. Kawan wudu hanya ketika mau sholat, ketika mau ngaji Al-Quran saja. Jadi aku belum bisa. Yang terakhir, istighfar. Apa istighfar? Astaghfirullah. Ya, astaghfirullahaladzim. Yang pertama. Yang kedua, subhanallah wa bihamdi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bisa dipahami? Subhanallah wa bihamdi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan yang ketiga adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abudu laka bi ni'matika alayya wa abudu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang bisa nyebutkan 3 saja kebiasaan sehari semalam Rasulullah? Ya Mbak, langsung tak tunjuk ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa? Kebiasaan Rasulullah sehari semalam tadi. Jangan baca buku. Dia diapakan saya. Baca buku. Ada? Yuk, close book. 1. Tahajud 2. Quran 3. Apa? Baca wudu. Keren. Hifdzil wudu. Sebutkan lagi 3 yang selain yang sudah disebutkan. Oh iya, ayo Mas. 1. Sudah, saya itu sudah. Hah? Yang belum disebutkan yang tadi. Jangan dicek, terus. Hah? Baca Quran lagi sudah. Istighfar bagus. 1 lagi. Tadi sudah tak?
Siapa yang tahu nama lain Kanjeng Nabi Muhammad? Nama lain Kanjeng Nabi Muhammad? Nama lain, ya Mbak. Alamin itu gelar. Nama lain, ya. Mbak. Rasulullah juga gelar. Hah? Apa? Masa? Jawab apa? Apa? Sini masuk. Tak tambahi ya. Ahmad, Yasin, Toha, Hamdan, Mahmud. Ibuku namanya Bu Siti Mahmuda. Pintar-pintar, Masya Allah. Mohon maaf ya, sebenarnya kawan pengen lama, tapi berhubung kawan ada tugas dan minta maaf sama Bapak Ibu Guru ya. Terima kasih banget bisa diberi kesempatan sini. Pengen ketemu kawan lagi nggak? Serius belajarnya ya? Besok tak bawain doorkras lebih banyak ya. Selain doorkras dari Bapak Ibu Guru dari kawan juga. Sekian dulu dari kawan. Doa ya. Mari kita berdoa. Mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'ali sultanik. Subhanal maliyil 'alal wahhab. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم اجعل هذه المدرسة ya Allah semoga Engkau jadikan sekolah ini SMP Negeri 2 Berbah Sleman Yogyakarta ini menjadi madrasatul mutamayyizah, sekolah unggulan ya Allah, sekolah unggulan ya Allah, sekolah yang mencetak generasi Rabbani, mencetak generasi Qur'ani, mencetak generasi yang berakhlakul karimah, berilmu tinggi, bermanfaat fid dunya wal akhirah. Engkau jadikan putra-putri kami terbaik ini ya Allah dengan segudang prestasi sehingga bisa menorehkan tinta emas, membahagiakan kedua orang tuanya, guru-gurunya, penuh dengan prestasinya. Allahumma taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wal 'afu minkum aqulu qawli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz Maulana yang telah mengisi acara pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman semua. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Berbah yang akan dibagikan oleh beliau Ibu Siti Ngaisyah SAG MSI. Waktu dan tempat dipersilakan.
boleh bubuk ya, nggak boleh tidur. Fokus konsentrasi. Dengan waktu sebentar semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalau menjawab salah hukumnya apa? Berarti yang tidak menjawab salah bagaimana? Berdosa. Kita hapus dengan baca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Ternyata masih ada yang tidak menjawab salah. Padahal tadi udah luar biasa Pak Ustadz memberi masukan untuk kita. Ya, oke anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nur Rahmah Hidayati SPD MPD yang sedang berada di tanah suci. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, pulang membawa barokah untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf pendidikan. Yang saya hormati Mas dan Mbak mahasiswa yang sedang PK di SMA Negeri 2 Berbah. Yang saya cintai anak-anakku semua kelas 7, 8, dan 9. Semoga barokah Allah selalu terlimpah dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, terima kasih pada hari ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah karena Ibu sedang tindak. Satu pesan khusus dari beliau bahwa kita harus mampu mengambil hikmah apa yang sudah kita dapat pada hari ini. Yang kedua, pandai-pandailah mengambil pelajaran dari apapun peristiwa yang terjadi, baik yang terjadi pada diri kita maupun orang lain. Contoh, teman-teman yang tadi diingatkan oleh Bapak Ibu guru, Fabian, Bu Siti ada di mana? Ya, berarti ngadepnya ke depan. Ya, gak apa-apa. Jadi satu hikmah kita ambil pelajaran dari orang lain supaya tidak terjadi pada diri kita. Itulah anak-anak yang cerdas. Ya, hargai diri kita. Maka kita akan bisa menghargai orang lain. Bagaimana orang lain mau menghargai kita kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri? Bisa dimengerti? Bisa, oke. Perhatikan. Ini ada makanan. Ini makanan halal, thayyiban, dan bergizi. Tetapi jika kita memberi kata-kata ini, hei makanan laknat kamu, membawa keburukan kamu, membawa kejelekan kamu bagi siapapun yang makan, maka apakah makanan yang halalan thayyiban ini ketika kita makan akan menjadi efek positif ataupun negatif? Negatif, betul. Ini minuman. Perhatikan. Ini gak main-main. Karena apa yang keluar dari lisan kita itu akan berefek pada kehidupan kita. Minuman, kalau kita doakan dengan hal yang positif, maka akan tembus doa kita lewat pori-pori gelas, lewat pori-pori botol. Kita lantunkan doa, maka efek positifnya akan masuk ke dalam tubuh kita. Seorang tokoh Jepang meneliti air dari berbagai belahan bumi. Semua air tersebut didoakan, dikata-katai dan sebagainya. Air yang terbagus adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam, air yang terbagus di muka bumi. Dan itu tidak sembarangan kita bisa mengkonsumsi, betul? Betul. Makanya ketika minum air apapun, jenis apapun, yang boleh berdiri hanya ketika minum air Zam-Zam saja. Tapi jangan alasan, Mas kali enggak nek minum sambil duduk. Ini ada Bu, saya sedang minum air Zam-Zam. Ternyata botol aqua ditulisi Zam-Zam. Bagus sih, efeknya ke positif, tetapi hanya berkelit supaya pembenaran. Boleh tidak? Tidak. Jadi tolong diperhatikan. Ambil pelajaran hari ini adalah lisanmu menentukan masa depan. Ya. Paham ya? Nah, kita doakan bersama-sama semoga ibu kita, ibu kepala sekolah yang sedang umroh nanti membawa barokah untuk kita. Suatu saat kita semua insya Allah bisa ikut umroh. Amin. Ya.
Tuh. Suatu saat kita bisa pergi haji. Amin. Amin dari hati, ya. Apapun yang dari hati, insya Allah Allah akan kabulkan. Hari ini hari yang mulia, perhatikan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz dan sebagainya, macam-macam sesuai catatanmu. Nanti ada waktu sekian menit di kelas, silakan catatannya dimaksimalkan, dirapikan, dilengkapi, tapi tidak boleh nyontek temennya. Kebiasaan di sini nggak nyatet, pakai kemudian nyontek temannya nggak boleh ya. Pakai nyatet dari tadi. Oh misalnya kurang lengkap, nanti silakan dilengkapi kemudian. Hai. Jangan lupa diberi nama terang kelas dan nomor absen, karena lembar ini tadi digunakan nanti untuk penilaian aspek afektifmu pelajaran agama. Jadi kelas 78 nanti akan menambah nilai untuk versi Pakmu, kelas 9 nanti Bu Siti yang memberi nilai. Jadi tolong betul-betul jangan main-main, terutama tadi yang inti dari kebiasaan Rasulullah ada berapa? 7. Siapa yang menyebutkan? Cung. Boleh membaca? Cung. Oke, ya. Sini dong, maju depan. Oke, berdiri kalau mau di situ berdiri. 7 kebiasaan. Yang lain mendengarkan, nanti saya suruh mengulang. 1. Tahajud. Lanjut. Membaca Al-Quran. 3. Sholat sunnah duha. Betul. 4. Jamaah di masjid atau di musola. Betul. 5. Sedekah. Ya. 6. Jujur. Betul. Istighfar. Oke, aplaus untuk siapa namanya, Dok? Alisa. Oke, Anissa ada sedikit. Ya, masih ada. Harusnya tadi pausa tapi belum selesai. 1 aja. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini barokah ya. Jangan dilihat isinya, nanti kalau kurang 0 tambahin 0 dewi. Dulu terus. 1 miliar. Ya, perhatikan. Sebutkan dulu ketika hai Posuan. Ya. Tadi Raja Abraha dari wes Cimulo. Tapi atau dari ya Habasi atau Yaman. Ya betul. Lanjut. Masih 1 lumayan. Boleh. Yoga kalau bisa jawab boleh. Saya belum, oke boleh. Yuk, tadi bagian mana yang belum ya? Pas ya. Dalam sudah. Sebelah sini sudah. Oke, sana boleh. Perhatikan. Ya. Sana udah, sini udah, sana udah, sana belum. Oke, pojok sana perhatikan pertanyaannya. Dalam. Ya nanti dalam 1 lagi. Weh, salah. Kalau adiknya ucap dulu. Ya, perhatikan kebiasaan deh pagi. Ya, 1 lagi pertanyaan. Negeri Persia. Sang kacil Alfian. Sekarang disebut negara Nova. Betul, Iran. Nova. Ketua suku ini, ketua sukunya 9C. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah materinya sudah tersampaikan dengan baik. Kita ambil hikmah, kita ambil nilai positif. Kita wajib dalam sehari-hari meneladani sikap, perbuatan, dan ucapan Rasulullah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih anak-anak sudah hampir 2 jam fokus konsentrasi untuk menyelesaikan semua agenda sekolah hari ini. Semoga membawa barokah untuk kita semua, membawa kebaikan untuk kita semua. Halo. Nantinya kalian yang naik kelas, yang lulus berakhlak mulia dan mendapat prestasi yang tinggi. Amin. Terutama kelas 9, kelas 9, terutama kelas 9, nantinya 8 bulan ke depan ketika lulus mencari sekolahan sesuai mendapat apa yang dicita-citakan. Mari kita tutup dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Ada kurangnya
Ibu Siti minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Haji. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah yang telah memberikan sambutannya. Semoga kita mendapatkan hikmah yang penuh kebaikan di Maulid Nabi tahun 2025 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu guru, teman-teman, panitia, dan semua pihak yang membantu acara hari ini. Sebelum acara ini ditutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami. Ahsantukum barakallahu fikum. Syukran katsiran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.